Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Quick Writing Series atau seri menulis cepat. Kali ini kita masuk materi pada materi kerangka. Nah, ketika kita membaca sebuah tulisan, mengapa kok tulisan itu enak dibaca, susunannya atau kerangka pikirnya itu, urutan logikanya itu kok enak dipahami misalnya, itu sebenarnya karena adanya kerangka yang telah disusun oleh penulis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kerangka, apakah kerangka itu perlu ditulis? Sebenarnya jawaban ini tergantung pada kemampuan masing-masing penulis. Ada yang menulis kerangka itu, jadi untuk memudahkan membuat tulisan atau membuat buku atau membuat misalnya hasil penelitian dan seterusnya. Ada juga yang memang sudah tahu apa yang dia ingin tulis, sehingga dia tidak menulis kerangka itu. Dan kedua-duanya tidak ada masalah. Apakah kerangka itu harus ada? Jawaban menurut saya ya, kerangka itu harus ada. Kenapa? Sebenarnya adalah untuk memudahkan kita dalam menulis, apalagi penulis pemula seperti saya. Kerangka ini sangat diperlukan. Ditulis atau tidak ada masalah. Yang penting kerangka itu ada. Nah, kita akan bahas dulu kerangka itu apa sih? Kerangka itu adalah urutan tulisan. Tulisan yang runtut, urut, itu akan mudah difahami oleh pembaca. Sehingga tulisan kita ketika dibaca oleh orang tidak terkesan melompat, tidak terkesan amburadul. Sehingga tulisan kita mudah difahami oleh pembaca. Karena apa? Karena sang penikmat tulisan kita adalah pembaca. Yang kedua adalah kerangka itu bermakna apa? Kerangka itu sebenarnya adalah logika berpikir. Nah, logika berpikir artinya apa? Tulisan-tulisan yang sebenarnya kita buat atau karya-karya yang kita hasilkan, buku-buku yang kita tulis, itu sebenarnya adalah membawa pembaca untuk memahami apa yang kita tulis. Sehingga urutan tulisan dan logika berpikir ini harus bisa atau sesuai dengan apa yang sudah dibayangkan oleh pembaca. Contoh misalnya, ketika kita membuat penelitian tindakan kelas misalnya, maka di bab 1 itu pasti diawali dengan pendahuluan. Ada latar belakang, ada rumusan masalah dan seterusnya. Bab 2, bab 3, bab 4, atau bahkan yang menggunakan bab 5, itu adalah isi utama atau pembahasan utama. Pendahuluan kita anggap sebagai pengantar menuju inti. Bab 2, bab 3, bab 4, atau ada bab 5-nya misalnya, dia kita sebut sebagai bagian inti. Nah, yang terakhir ada penutup, pasti ada penutupnya. Nah, penutup inilah yang menjadi kesimpulan dari mulai pendahuluan sampai inti. Nah, ini sebenarnya adalah logika berpikir. Tidak mungkin ketika kita menulis laporan penelitian, kita dahulukan penutup misalnya, atau kita dahulukan daftar pustaka. Tidak mungkin. Karena itu tidak logis ketika kita berbicara tentang berpikir. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sistematika kerangka itu sebenarnya. Di dalam menulis itu hanya ada 3 sini aja kerangkanya. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada inti. Dan yang ketiga ada penutup. Di dalam konsep Quick Writing Series, di dalam buku catatan harian,
pendahuluan, inti, dan penutup ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengolah fakta yang kita alami atau aktivitas-aktivitas yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, itu kita susun berdasarkan kerangka ini, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Contoh misalnya, nanti teman-teman bisa membaca tulisan-tulisan saya di kelaskuonline.id. Nanti bagaimana cara memaparkan pendahuluan, inti, dan penutup. Nanti akan saya buatkan video bagaimana cara kita menyusun pendahuluan, bagaimana kita menyusun inti, dan bagaimana menyusun penutup. Nah, di pendahuluan itu biasanya dipaparkan sesuatu atau kegiatan yang kita alami. Jadi dia faktual. Contoh misalnya, teman-teman seorang guru ketika mengamati siswa pegang HP misalnya, di sebelahnya ada temannya juga pegang HP, tidak ada pembicaraan atau obrolan apapun di antara keduanya, tetapi mereka sibuk atau memainkan HP-nya, bisa chatting, bisa buka sosial media, bisa lihat YouTube. Nah, ada fenomena di situ, ada masalah di situ. Nah, itu akan menjadi pendahuluan. Jadi sesuatu yang kita indra, sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita observasi, itu menjadi bahan pendahuluan. Itu kita ceritakan di sana. Kalau misalnya kita membuat hanya 2 halaman misalnya, cukuplah ini hanya 1 paragraf. Cukup 1 paragraf saja. Kita bercerita tentang apa yang kita lihat. Nah, di sini intinya kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, penyebabnya misalnya karena perubahan pola pikir bahwa dunia maya itu lebih menarik daripada dunia nyata. Orang yang nun jauh di sana lebih enak diajak berbicara daripada teman yang ada di sebelahnya. Nah, itu kita bisa analisis dan itu masuk kepada pembahasan di inti ini. Dengan menambahkan data-data misalnya, walaupun tulisan ringan, kita tetap perlu menambahkan data-data ilmiah misalnya. Bahwa generasi Z misalnya, itu cirinya memang begitu. Akrab dengan teknologi, tetapi nihil dalam hal bersosial. Nah, itu bisa kita baca di teori-teori psikologi. Nah, di inti, kalau misalnya 2 halaman ini sebanyak 5 paragraf misalnya, 5 paragraf, maka di inti ini antara 2 sampai 3 paragraf. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja kemampuan menulisnya. Nah, selanjutnya adalah di penutup. Di penutup ini berisi apa? Di penutup ini berisi pesan moral yang ingin kita sampaikan ketika kita menulis tentang hal itu. Misalnya kita beri judul misalnya generasi menunduk misalnya, generasi menunduk. Nah, di penutup itu kita beri pesan-pesan moral atau hikmah atau sesuatu yang bisa diambil oleh pembaca yang nanti akan menjadi semacam pelajaran bagi pembaca bahwa generasi menunduk itu seperti ini, yang seharusnya seperti ini. Nah, itu kita tuangkan di dalam penutup. Bahwa teknologi itu penting, tetapi kemampuan bersosialisasi di dalam dunia nyata juga penting. Nah, ini di dalam penutup. Dan dalam penutup hanya ditulis 1 paragraf saja. Jadi 5 paragraf ini, 1 paragraf untuk pendahuluan, 2 sampai 3 paragraf untuk inti, dan 1 paragraf untuk penutup. Jadi sangat mudah dan tidak perlu diperluas atau dikembangkan misalnya jadi 8 atau jadi 10 halaman, tidak usah. Karena saya ingin membatasi dulu bahwa quick writing series itu mudah dan siapapun bisa menulis hal ini. Bila belum dapat inspirasi, silahkan dibaca di kelasku online.id
Nah, ini ada tulisan-tulisan saya, semoga bisa menjadi contoh dan bisa menginspirasi teman-teman untuk menulis catatan harian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesulitan, bila ada yang ingin dibagi pengalaman tentang pengalaman menulis catatan harian, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like bila suka video ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya melalui media sosial, melalui WhatsApp teman-teman. Dan jangan lupa di-subscribe agar nanti akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya, khususnya di program Quick Writing Series. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.